Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk kali ini kita akan membahas materi menggambar flora, fauna, dan alam benda. Untuk lebih jelasnya, silakan simak materi yang Bapak sampaikan berikut ini.
Ya, komposisi. Komposisi adalah cara menyusun dan mengatur objek gambar yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasil gambar tampak menarik dan indah. Penguasaan komposisi penting sebelum melakukan aktivitas menggambar. Penguasaan ini akan membimbing dan mengarahkan susunan objek dalam menggambar. Komposisi dalam menggambar dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu simetris dan asimetris. Komposisi simetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Komposisi asimetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar, tetapi berkesan menunjukkan keseimbangan. Benda yang berwarna gelap memiliki kesan lebih berat daripada benda yang berwarna terang. Komposisi simetris, ya, bisa dilihat, dan komposisi asimetris, letak perbedaannya. Komposisi simetris, ya, dicontohkan dalam bentuk gambar dengan komposisi asimetris. Teknik menggambar. Proses menggambar sebenarnya dapat kamu mulai dengan cara yang sangat sederhana dan mudah dilakukan. Biasakan sebelum menggambar untuk membuat sketsa terlebih dahulu agar gambar memiliki komposisi, proporsi, dan keseimbangan yang baik. Pertama kali, menggambar sebaiknya tidak perlu tergesa-gesa untuk memiliki kemiripan bentuk sesuai dengan objek yang digambar. Kamu harus berlatih dan sabar sampai menguasai bentuk dasar bagian-bagian dari objek yang digambar. Mulailah berlatih dari bentuk flora, fauna, dan alam benda yang paling sederhana dan bisa digambar. Beberapa tahapan yang harus dilakukan pada saat menggambar. 1. Mengetahui bentuk dasar objek yang akan digambar. 2. Mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. 3. Menyusun dan menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. 4. Memberikan dimensi gelap terang, baik hitam putih atau berwarna. 5. Memberikan kesan untuk latar belakang. Ya, teknik menggambar flora. Gambarlah bentuk lingkaran untuk pola bunga. Selanjutnya, gambar kelopak bunga, sesuaikan dengan bentuk aslinya. Dan yang terakhir, berilah warna pada hasil gambar bunga. Teknik menggambar fauna. Buatlah gambar bentuk oval untuk badan. Yang kedua, tambahkan bentuk kerucut untuk leher, kepala, dan ekor. Berilah warna pada hasil gambar itik. Teknik menggambar alam benda. Menggambar alam benda disebut juga menggambar bentuk. Alam benda dapat terdiri atas benda buatan manusia dan benda yang sudah terbentuk dari alam. Alam benda buatan manusia dapat berupa kendi, piring, mangkuk, gelas, dan beraneka ragam bentuk lainnya. Alam benda yang terdapat di alam seperti batu, batang kayu, air, awan, dan beraneka ragam bentuk lainnya. Pada saat menggambar bentuk, sebaiknya kamu memperhatikan hal berikut ini. 1. Proporsi bentuk benda yang akan digambar. 2. Komposisi dalam meletakkan benda. 3. Cahaya yang menyinari objek gambar dan akan membentuk bayangan. 4. Penggunaan arsiran atau warna yang akan membentuk kesan bidang 3 dimensi. 5. Penggunaan latar belakang atau background. Teknik menggambar alam benda. Di sini ada contoh gambar cangkir. Pertama, gambarlah bentuk silinder dan oval.
Buatlah setiap bagian menjadi bentuk cangkir dan piring. Yang terakhir, sempurnakan gambar dengan menggunakan arsiran atau warna. Alat dan media gambar. Alat gambar adalah benda-benda yang digunakan untuk menggambar. Media gambar, tempat yang digunakan untuk menggambar. Alat gambar, ya, contoh-contohnya ada pensil warna, krayon, oil pastel, pulpen. Perbedaan krayon dengan oil pastel. Sekilas, dua jenis cat ini tampak mirip dan banyak yang mengira krayon dan oil pastel adalah jenis cat yang sama. Namun, keduanya adalah jenis cat yang berbeda. Yuk kita lihat apa saja perbedaan krayon dan oil pastel. Krayon merupakan cat yang terbuat dari lilin. Ya. Kalau oil pastel merupakan cat yang terbuat dari lilin dan minyak. Ada minyaknya. Alat gambar, ya. Masih di alat gambar ada spidol. Ya. Spidol. Penggaris, jangka, penghapus. Ya, selanjutnya ada brush pen atau pen brush. Ya. Ya. Bisa dilihat perbedaan ya. Kalau pen brush atau brush pen ujungnya mirip kuas yang diruncingkan, berbentuk kuas. Jadi tidak padat. Ya, ini brush pen atau pen brush. Brush pen merupakan alat yang memakai tinta basah dengan ujung yang berbentuk serabut ya. Brush pen itu adalah pena seperti pena pada umumnya. Yang membedakan hanya bagian ujungnya saja yang berbentuk seperti kuas ya. Jadi sudah ada tinta di bagian dalam pena. Perbedaan brush pen dengan spidol. Dalam teknik menulis indah atau biasanya disebut kaligrafi atau lettering atau tipografi, dibutuhkan tools yang sesuai dengan keinginan agar didapat hasil yang memuaskan. Seperti dalam kasus menulis dengan gaya atau style brush lettering. Kita perlu spidol yang ujungnya berbentuk seperti brush atau kuas, atau yang biasanya disebut brush pen. Perbedaan brush pen dengan spidol pada umumnya adalah pada ujung brush pen. Bentuknya seperti kuas ya. Sehingga dapat memberikan kesan tebal jika ditekan dan kesan agak tipis jika kita tidak memberikan banyak tekanan. Sedangkan untuk spidol, pada ujung spidol tidak berbentuk seperti kuas. Perbedaan brush pen dengan spidol ya. Dilihat dari gambarnya dan keterangannya. Brush pen, ujung brush pen berbentuk seperti kuas. Spidol, ujung spidol tidak berbentuk seperti kuas dan tekstur padat. Apa itu kaligrafi, lettering, dan tipografi ya. Seni tipografi, lettering, dan kaligrafi merupakan seni mendesain atau menggambar huruf agar menjadi lebih indah dan menarik. Pernah melihat sebuah tulisan yang meliuk-liuk atau kata-kata dengan huruf yang berantakan tapi terlihat menarik? Itulah contoh tulisan yang diperuntukkan untuk memperindah sebuah desain dengan menggunakan teknik kaligrafi, lettering, atau tipografi. Pena atau pen yang menjadi alat untuk menulis pun ada berbagai macam. Ada yang menulis menggunakan brush pen, kaligrafi pen, marker, dan berbagai pena lainnya, sesuai dengan desain dan gaya penulisannya. Ya, sekarang masuk ke pengertian kaligrafi, lettering, dan tipografi. Yang pertama, kaligrafi yaitu seni menulis indah sekali gores. Kaligrafi memerlukan banyak latihan hingga otot tangan menjadi terbiasa karena pembuatannya yang hanya dalam sekali gores.
Kedua, lettering, yaitu seni menggambar tulisan lebih dari satu goresan. Biasanya proses pembuatan lettering dengan digambar menggunakan pensil terlebih dahulu, kemudian di finishing dengan tinta. Tidak ada aturan baku dalam pembuatan lettering. Kita bisa membuat model tulisan sekreatif mungkin. Terkadang juga bisa ditambah dengan gambar ilustrasi maupun efek visual sesuai kreativitas. Yang ketiga, tipografi adalah ilmu tentang huruf dan tulisan. Tipografi pada dasarnya merupakan teknik mengatur penyebaran tata letak huruf dalam suatu bidang yang tersedia untuk membuat kesan tertentu, dengan tujuan memberi kenyamanan saat membacanya, sehingga membuat pembaca mudah dalam menerima maksud dan arti dari tulisan yang disampaikan. Contoh kaligrafi, ya, lettering dan tipografi. Pertama, contoh kaligrafi, ya, dapat dilihat dari gambar berikut. Yang kedua, lettering, ya. Yang ketiga, tipografi. Ya, masih masuk ke alat dan media gambar. Di sini ada alat gambar, ya, alat menggambar pensil. Ya, pensil dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pensil dengan tanda H dan B. Pensil H memiliki sifat keras dan cocok digunakan untuk membuat garis yang tipis. Pensil B memiliki sifat lunak dan cocok digunakan untuk membuat garis tebal atau hitam pekat. Pensil H dan B dibedakan dari segi tingkat kekerasan dan kepekaan hasilnya. Pensil H dan pensil B diberi tanda angka untuk membedakan jenisnya. Untuk pensil B, makin besar angkanya, makin lunak sifatnya dan makin pekat hasil goresannya. Untuk pensil H, makin besar angkanya, makin keras, ya, sifatnya keras dan makin tipis hasil goresannya. Media gambar. Media umum yang digunakan untuk menggambar adalah kertas gambar. Namun selain kertas gambar, bisa juga menggunakan media lain seperti kayu, kain, tembok, dan juga bisa menggunakan media digital. Menggambar pada dasarnya membutuhkan kertas berwarna netral, putih, abu-abu, atau coklat, yang dapat menyerap atau mengikat bahan pewarna. Oil pastel khususnya memerlukan kertas dengan permukaan agak kasar, misalnya kertas karton. Alat dan media gambar digital. Alat dan media digital untuk menggambar bisa menggunakan laptop atau PC dengan sistem operasi Windows, Mac, Linux, dan lain-lain. Smartphone atau tablet dengan sistem operasi Android, iOS, Windows Phone, dan lain-lain. Dengan bantuan aplikasi seperti Adobe Photoshop, CorelDRAW, dan lain-lain. Ya, itu semua tadi untuk laptop atau PC. Kemudian untuk smartphone atau tablet, contohnya ada Adobe Illustrator Draw, PixArt Color Paint, Sketchbook, ya, dan lain-lain. Ya, tablet grafis untuk bisa menggambar secara lebih maksimal, bisa juga menggunakan bantuan alat dan media gambar digital yang bernama tablet grafis, ya. Nah, tablet grafis adalah perangkat keras atau hardware peranti masukan PC, laptop, smartphone, atau tablet yang membolehkan pemakainya untuk menggambar dan memasukkan gambar atau sketsa langsung ke PC atau laptop atau tablet atau smartphone, layaknya menggambar di atas kertas menggunakan pensil. Ya,
Tablet grafis adalah alat yang dibutuhkan oleh para desainer untuk membuat karya digital. Alat ini terdiri dari papan gambar dan juga pen elektronik, atau disebut digital pen atau stylus pen. Tablet grafis didesain untuk memudahkan proses menggambar. Berikut adalah daftar kelebihan dan kekurangan menggunakan tablet grafis. Kelebihan: mempermudah proses menggambar, sensitivitas dan mampu mendeteksi tekanan, langsung terkoneksi dengan komputer atau laptop, smartphone, tablet. Kekurangan: hanya cocok digunakan menggambar saja. Harga yang cukup mahal. Kelebihan: mempermudah proses menggambar ya. Ketika menggambar secara digital, salah satu tantangan menggunakan mouse atau jari tangan adalah gerakan yang cenderung kaku dan kurang sesuai dengan apa yang diinginkan. Keuntungan menggunakan tablet grafis adalah mempermudah proses menggambar secara natural. Dengan pen elektronik yang disediakan, kamu dapat menggambar detail-detail kecil secara bebas dan mudah. Gerakannya pun terasa lebih natural karena rasanya kurang lebih sama dengan menggunakan pensil atau pulpen untuk menggambar manual. Sensitivitas dan mampu mendeteksi tekanan. Keunggulan lain menggunakan tablet grafis adalah sensitivitas dan kemampuan mendeteksi tekanan pada pen elektronik ya, yang memungkinkan kamu untuk mengatur ketebalan gambar. Jika ingin membuat gambarnya tebal, berikan sedikit lebih tekanan. Jika ingin membuat yang tipis, lakukan sebaliknya. Sensitivitas tablet grafis juga memungkinkan kamu untuk menggambar sesuatu dengan sangat mudah tanpa perlu menekan terlalu keras. Hal ini sangat berguna terutama jika kamu harus menggambar desain yang mendetail dan cukup kompleks. Langsung terkoneksi dengan komputer atau laptop. Tablet grafis dapat langsung disambungkan ke komputer atau laptop dengan mudah. Hal ini tentu saja lebih praktis jika dibandingkan dengan menggambar di kertas. Kekurangan: hanya cocok digunakan menggambar saja. Ya. Kedua, harga yang cukup mahal. Ya, untuk kekurangan pertama, salah satu kekurangan dari tablet grafis adalah alat ini tidak terlalu cocok digunakan untuk keperluan biasa di laptop dan komputer. Ya. Untuk kekurangan yang kedua, kekurangan selanjutnya adalah harga yang cukup mahal. Untuk mendapatkan tablet grafis yang berkualitas dan nyaman digunakan, kamu harus mengeluarkan jutaan rupiah. Tablet grafis juga disebut drawing pen tablet atau drawing tablet, pen tablet, ya, dan lain-lain. Contoh produk tablet grafis yaitu ya bisa dilihat ada Wacom, HP Pen dan lain-lain. Sebagai alternatif, smartphone atau Android atau tablet bisa juga difungsikan menjadi tablet grafis atau drawing pad dengan menggunakan aplikasi virtual tablet S Pen. Jadi, contoh-contoh alat dan media gambar digital yaitu PC, gadget atau gawe meliputi laptop, smartphone, tablet. Sedangkan yang hanya sebagai alat gambar digital yaitu stylus pen, pen elektronik atau digital pen. Pengertian gadget atau gawe adalah suatu peranti atau instrumen yang memiliki tujuan dan fungsi praktis yang secara spesifik dirancang lebih canggih dibandingkan dengan teknologi yang diciptakan sebelumnya. Gadget merupakan suatu perangkat atau alat elektronik yang berukuran relatif kecil, serta memiliki fungsi khusus dan praktis dalam penggunaannya. Gadget atau gawe adalah perangkat elektronik portable, yaitu dapat dibawa kemana-mana dengan mudah dan dapat digunakan tanpa harus terhubung dengan stop kontak beraliran listrik. Macam-macam gadget atau gawe yaitu smartphone atau handphone, laptop atau notebook, tablet,
kamera digital, headphone atau headset. Macam-macam alat dan media gambar digital ya. Bisa kalian lihat. Ya, selanjutnya bisa kalian lihat. Refleksi. Menggambar dengan tema flora, fauna, dan alam benda dapat melatih imajinasi dan mengembangkan kreativitas. Menggambar juga dapat menambah pengetahuan tentang kekayaan alam Indonesia. Tiap daerah di Indonesia memiliki keragaman flora dan fauna yang dapat memberikan identitas tersendiri. Nah, kekayaan alam ini merupakan anugerah Tuhan yang wajib kita syukuri. Ya, sekian materi yang telah disampaikan. Terima kasih.